Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Warga desa Simatohir, Kota Padang Sidimpuan tuntut relokasi TPA. Haji Anton Saragi dan Rospita Sitorus bagikan sembako kepada lansia dan anak yatim. Petugas gabungan kampanye penerapan protokol kesehatan kepada warga Medan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, puluhan warga desa Simatohir, Kota Padang Sidimpuan melakukan aksi penghadangan terhadap truk sampah yang melintasi desa mereka. Warga meminta agar tempat pembuangan akhir sampah Batu Bola yang berdekatan dengan kampung mereka segera direlokasi sesuai janji pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Aksi penolakan keberadaan TPA Batu Bola di Kota Padang Sidimpuan terus dilakukan warga sekitar. Selasa siang kemarin, puluhan warga desa Simatohir, Kecamatan Angkola Selatan, Kota Padang Sidimpuan melakukan aksi penghadangan terhadap truk pengangkut sampah menuju TPA. Akibatnya puluhan truk mobil pengangkut sampah terpaksa balik arah. Warga Simatohir marah karena TPA Batu Bola tidak diurus dengan benar oleh pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Sampah menumpuk dan menggunung hingga mengenai badan jalan, sehingga membuat warga yang melintas merasa terganggu. Menurut warga, TPA Batu Bola sebenarnya sudah direlokasi sejak tahun 2009 sesuai dengan keputusan Wali Kota Padang Sidimpuan. Namun hingga saat ini pemerintah Kota Padang Sidimpuan belum menemukan lokasi baru dan tetap membuang sampah ke TPA Batu Bola. Kita melakukan kesepakatan bahwa pemerintah kota selalu mengatakan bahwa akan direlokasi. Terakhir mereka mengatakan bahwa akhir 2019 dan di Januari 2020 akan direlokasi. Dan hingga saat ini sudah 7 bulan tidak ada tanggapan. Berarti pemerintah bohong dong, Bang? Kita nggak tahu. Warga meminta agar pemerintah kota segera melakukan relokasi dan unjuk rasa akan terus dilakukan hingga Pemko Sidimpuan merelokasi TPA Batu Bola. Azam Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, ratusan warga Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia melakukan aksi pembakaran dan perubuhan plang yayasan. Pasalnya, salah satu yayasan mengklaim sebidang tanah tersebut milik ahli waris yayasan. Sementara lahan tersebut telah diputuskan Mahkamah Agung milik masyarakat. Dengan menggunakan mobil komando dan membawa spanduk, ratusan warga Sarirejo meluapkan kemarahannya dengan melakukan perubuhan bangunan dan plang milik salah satu yayasan. Warga marah karena tanah yang sudah ditempati mereka selama puluhan tahun diklaim oleh seseorang yang mengaku ahli waris. Sementara sengketa lahan Sarirejo sudah diputuskan di Mahkamah Agung dan dibenarkan oleh masyarakat. Aksi warga tersebut sempat dihalang-halangi oleh salah seorang warga sehingga terjadi adu mulut antara satu warga dengan warga lainnya. Namun adu mulut tak berlangsung lama. Sebagian warga juga membentangkan spanduk yang bertuliskan hentikan lokasi perjudian di Kelurahan Sarirejo. Karena di lokasi berdirinya plang tersebut, terdapat gubuk atau kafe yang diduga dijadikan lokasi perjudian dan tempat mabuk. Usai dirubuhkan, warga kemudian membakar bangunan tersebut. Di pengerusakan ini, jadi masyarakat Sarirejo datang kemari adalah keberatan terkait mengenai adanya pelang yang dipajang oleh keturunan ahli waris daripada Pak Jalaluddin, yang mana merupakan ahli waris dari Sultan. Nah, dalam hal ini, dalam pelang itu dicantumkan 260 hektar itu adalah milik keturunan ahli waris daripada Sultan. Nah, dalam hal ini warga yang keberatan karena merasa 260 hektar itu masuk dalam lingkungan rumahnya juga gitu, yang mana
dari segi sengketa antara pemerintah saat ini dengan keluarga Sarejo sudah selesai. Kenapa lagi ada orang yang mengklaim seperti itu? Tapi dalam hal ini ada juga sengketa lain antara Ibu Samsia dengan Ginting. Nah, warga Sarejo tidak terkait dengan itu gitu. Jadi jangan perbuatan hari ini bukanlah ditunggangi oleh Ginting ataupun Samsia atau siapapun gitu. Sehingga baik orang yang menyewa melalui Samsia ataupun melalui Ginting, kita nggak sangkut paut di situ. Kalau mengenai sengketa kepemilikan selesaikan di pengadilan saja gitu. Jadi kita nggak mau ditunggangi untuk menghancurkan yang menyewa sama Ibu Samsia gitu. Nah, jadi warga di sini hanya keberatan terkait mengenai pelang ini aja. Dan hari ini aksi itu telah terrealisasi. Dan setelah ini mungkin warga akan segera bubar. Itulah yang bisa kami sampaikan. Setelah melakukan aksi perubuhan dan membakar gubuk tersebut, warga pun meninggalkan lokasi. Mereka mengancam akan melakukan aksi lagi apabila pelang tersebut terpasang kembali. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, rusaknya ruas jalan provinsi di Nias Utara menjadi keluhan masyarakat setempat. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara berjanji akan memperbaiki tahun ini dengan hotmix. Ruas jalan provinsi dari arah Tuhembe Ruasawo menuju Lotu Ibu Kota Kabupaten Nias Utara yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat setempat kini direspon baik oleh pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui UPTJJ Gunung Sitoli. Sepanjang ruas jalan provinsi di Kecamatan Sawo tersebut, beberapa titik berlubang dan tergenang air. Bahkan sejumlah ruas amblas akibat bencana alam. Sehingga hal itu berakibat buruk terhadap perkembangan perekonomian masyarakat setempat. Kepala UPTJJ Gunung Sitoli, Ekuator Jaya Daily saat dikonfirmasi di ruang kerjanya berjanji, pihaknya akan segera meninjau lokasi yang dikeluhkan masyarakat tersebut dan direncanakan dengan konstruksi hotmix. Tidak hanya itu, Ekuator Jaya Daily juga mengatakan, bangunan pendukung seperti parit dan gorong-gorong telah direncanakannya untuk dikerjakan tahun ini, yang bersumber dari anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumatera Utara. Desa Sisarahili, ujung hotmix sekarang kita akan tangani sepanjang 1,5 km ditambah dengan bangunan-bangunan pendukung. Mohon dukungan masyarakat sekitarnya untuk membantu sehingga kegiatan ini bisa terselesaikan. Masyarakat setempat di lokasi pembangunan ini nantinya diharapkan dukungan dalam upaya mempermudah pengerjaan hingga selesai pada akhir tahun 2020 ini. Di Sisarahili Provinsi ini, Kecamatan Sawo, kami mengharapkan sebagai kami masyarakat untuk membangun, untuk merehab jalan ini, kalau bisa jalan hotmix lah. Bangunan jalan ini sebelumnya sudah dibangun lapen, tapi kurang tahan kurang lebih 6 bulan. Hogo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus atau biasa disingkat Harus, berbagi sembako kepada para lansia dan anak yatim di setiap kunjungannya. Hal tersebut sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat. Sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus atau biasa disingkat Harus, terus melakukan kunjungan menjalin silaturahmi dengan masyarakat di setiap nagori dan kecamatan se-Simalungun. Agenda kunjungan ini bukan hanya sekedar menyapa masyarakat,
melainkan juga untuk menjalin silaturahmi supaya saling mengenal satu sama lain, sekaligus melakukan diskusi mendengarkan keluh kesah dan saran dari warga terkait pembangunan di Kabupaten Simalungun. Di setiap kunjungannya seperti di Nagori Pulau Pitu, Marihat, dan Tanjung Rabuan, Kecamatan Ujung Padang pada Selasa sore 25 Agustus 2020. Momen ini juga dimanfaatkan untuk agenda berbagi dengan membagikan sembako yang diberikan langsung oleh Antun Saragi dan Rospita Sitorus kepada para lansia bahkan anak yatim sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat. Menjelang pelaksanaan Pilkada Simalungun Desember 2020 mendatang, dengan mengusung slogan Semangat Baru Simalungun, Anton Saragi dan Rospita Sitorus berharap apa yang selama ini sudah dilakukan dalam upaya menjalin silaturahmi bertemu langsung dengan warga di Nagori dapat membawakan hasil yang baik dalam pelaksanaan Pilkada Simalungun Desember mendatang. Rosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, jelang Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Kota Binjai menggelar sosialisasi pengawasan bagi pers, media, dan lembaga masyarakat sekota Binjai dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai. Sosialisasi juga diisi dengan penandatanganan MOU Bawaslu dan organisasi wartawan Binjai. Bertempat di Adela Convention yang berada di Jalan MT Haryono, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara. Badan Pengawas Pemilu menggelar sosialisasi pengawasan kepada pers, media, dan lembaga masyarakat sekota Binjai dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai. Sosialisasi sendiri dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Binjai Ari Nurwanto, dengan narasumber pengamat politik dari FISIP Universitas Sumatera Utara Faisal Andri Mahrawa. Sosialisasi pengawasan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada insan media tentang cara pengawasan dan potensi kecurangan pada pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Binjai. Acara ini juga menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan kesehatan, di mana seluruh peserta menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama sosialisasi. Ketua Bawaslu Kota Binjai Ari Nurwanto mengatakan, sosialisasi pengawasan ini agar media dapat ikut andil dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada Kota Binjai dalam menyampaikan informasi. Yang harapan kami dari Bawaslu, kawan-kawan wartawan, pers, dan media, LSM dapat membantu kami melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu wali kota dan wakil wali kota Binjai tahun 2020. Kami yakin kawan-kawan pers masih lebih mempunyai kekuatan daripada kami untuk membantu sebagai pemberi informasi, sebagai pelapor, sebagai orang yang ada di lapangan, menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan laporan-laporan kepada kami terkait dengan pengawasan pemilu wali kota dan wakil wali kota Binjai. Acara ini juga diisi dengan penandatanganan MOU antara Bawaslu Binjai dan organisasi kewartawanan di Binjai, seperti PWI, untuk sama-sama melakukan pengawasan tahapan Pilkada Kota Binjai. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, petugas gabungan yang terdiri dari Polres dan Satpol PP Kabupaten Langkat melakukan sidak ke sejumlah kafe untuk memastikan warga mematuhi aturan protokol kesehatan COVID-19. Puluhan personil gabungan yang dipimpin langsung Kapolres Langkat, AKBP Edi Suranta Sinulinga, mendatangi sejumlah kafe di seputaran Kota Stabat, Kabupaten Langkat. Sidak ini bertujuan untuk mengecek dan mensosialisasikan disiplin kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru. Petugas gabungan menemukan sejumlah pengunjung kafe yang tidak membawa masker. Kapolres Langkat langsung menghampiri warga yang tidak menggunakan masker tersebut, lalu memberikan masker dan memakaikannya. Petugas mengingatkan warga untuk selalu memakai masker jika keluar rumah dan menjaga jarak.
Petugas juga mengingatkan pemilik usaha untuk menyediakan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer, mengatur jarak duduk pengunjung, dan membatasi jumlah pengunjung di toko, kafe, atau tempat usaha lainnya. Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulingga menyatakan, sidak ini dimaksudkan untuk mendisiplinkan warga dalam rangka penerapan protokol kesehatan masa adaptasi kebiasaan baru COVID-19. Kawan-kawan dari Satpol PP melaksanakan kegiatan pemberian edukasi kepada masyarakat, peningkatan pendisiplinan dan penegakan hukum terkait pencegahan COVID-19 sebagaimana instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020. Kita malam ini bersama Satpol PP memberikan himbauan kepada masyarakat untuk secara lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan ini akan terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, aparat gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Muspika sekota Medan kembali mengkampanyekan bahaya virus corona kepada masyarakat dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Kampanye kali ini berupa pemberian masker gratis dan edukasi kepada warga tentang bahaya COVID-19. Kampanye pendisiplinan protokol kesehatan ini dilakukan dengan memberikan masker kepada masyarakat, khususnya kepada warga yang berada di luar rumah. Kampanye disiplin protokol kesehatan ini digelar dengan melibatkan personil polisi, TNI, dan Muspika kecamatan di Kota Medan. Sasaran pertama adalah markas para pengemudi ojek online di Jalan Jawa Medan, Sumatera Utara. Sebelum diberikan masker gratis, puluhan pengemudi ojol ini diingatkan akan bahaya virus corona atau COVID-19. Selain memberikan masker gratis, pihak kepolisian juga mengingatkan kepada warga agar tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan, dan rutin mencuci tangan agar terhindar dari virus corona. Wakapolres Tabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji didampingi Kapolsek Medan Timur, Kompol M. Maharifin mengatakan, sejauh ini masih ditemukan warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak mengenakan masker. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di wilayah hukum Polrestabes Medan dengan melibatkan 3 pilar, baik dari pemerintahan juga rekan kita dari TNI. Seperti rekan-rekan lihat yang barusan kita lakukan adalah pemberian masker. Juga ada beberapa kegiatan lain yang dari tadi pagi sudah kita lakukan, penyemprotan pada daerah-daerah yang memang sudah kita tentukan untuk disemprot. Tujuan ini semua kita lakukan adalah bahwa kita ketahui bersama saat ini Indonesia bahkan dunia sedang dilanda COVID-19. Jadi ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Di antaranya itu salah satunya adalah dengan menggunakan masker. Ribuan masker dibagikan kepada masyarakat di sejumlah titik lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Medan Timur dan Medan Sunggal. Dengan disiplin menggunakan masker diharapkan penyebaran virus corona di tengah masyarakat dapat diatasi. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, cita rasa kopi jenis Robusta asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang khas dengan keasaman dan aroma harum menarik pangsa pasar di luar negeri, salah satunya adalah pasar di Rusia. Setiap bulan Koperasi Kopi Temanggung mengekspor 20 ton untuk kualitas grade 1 atau kopi premium dengan harga Rp50.000 per kilogram.
Kabupaten Temanggung dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbesar di Jawa Tengah. Kualitas kopi yang baik menjadi kopi Temanggung tidak hanya diminati pasar lokal dan pabrikan saja, namun telah menembus pasar ekspor. Salah satunya adalah Rusia. Ketertarikan pasar Rusia akan kopi Robusta Temanggung karena memiliki cita rasa yang khas, yakni aromanya lebih harum dan juga memiliki tingkat keasaman kopi yang sangat pekat. Selain itu, mutu biji kopi yang dihasilkan petani terjaga kualitasnya, bahkan mampu memenuhi standar yang telah ditentukan oleh eksportir. Imam Sarjo, Ketua Koperasi Kopi Temanggung menuturkan, setiap bulan Koperasi Kopi Temanggung mengekspor sebanyak 20 ton kopi dengan harga Rp50.000 per kilogram ke pasar Rusia. Di Perindak Jakarta yang memfasilitasi untuk kita kirim ke Rusia, tapi mintanya fine Robusta. Kemudian kita sesuai dengan kemampuan, kita mampunya ada grade 1. Untuk fine kita tidak mampu, dia minta 20 ton per bulan, itu sudah kita sanggupi. Tunggu tinggal datangnya bayar yang dari Indonesia. Tapi tetap masih pakai pihak ketiga. Kita belum mampu untuk ekspor sendiri, tapi ke depan memang punya program untuk bisa ekspor sendiri. Kalau ketertarikan dari Rusia itu tentang kopi ini apa, Pak? Ya karena kopi kita kan punya cita rasa sendiri. Yang pertama, kopi kita ini bisa di blending dengan kopi Arabica karena kita agak keasaman kopi Temanggung. Budidaya kopi oleh petani Temanggung menjadi rujukan bagi daerah lain untuk belajar membudidayakan maupun mengolah kopi Robusta. Sebab selain untuk memenuhi pasar ekspor, produk kopi Robusta Temanggung juga diolah menjadi produk kopi kemasan siap seduh yang cukup menjanjikan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.